Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau yang tibakan kami dengan sempurna di bumi ini. Biarlah kami kembali kepadamu dengan segala sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan. Dan biarlah Engkau datang kembali ke bumi untuk membawakan damai sejahtera-Mu di seluruh bumi sesuai janji akan kedatangan-Mu dan kerajaan damai sejahtera-Mu. Damai sejahterakanlah kami semua yang menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat dari Wahyu 1. Wahyu pasal 1 ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat baik-baik kalimat di wahyu ini. Kalimat penting ini adalah wahyu Yesus Kristus sendiri. Ya, wahyu mengenai Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya. Nyanya itu Yesus Kristus. Ya, untuk ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bapak Ibu, tentunya wahyu ini berlaku untuk hamba-hamba Tuhan Yesus kita. Dengan ayat pertama dari pasal pertama ini, kita sudah bisa lihat bahwa inilah pewahyuan mengenai Yesus Kristus yang Allah atau Bapa berikan kepada Yesus untuk disampaikan, ditunjukkan kepada hamba-hamba Yesus mengenai hal-hal yang harus terjadi. Ya, bahkan ada kalimat shortly, harus terjadi. Ya, ini bahasa Inggrisnya shortly, bahasa Indonesia kita harus segera terjadi. Dan tentunya kita percaya penuh bahwa hal-hal kita dalam belajar perjanjian baru khususnya, kita percaya bahasa Yunaninya. Ya, di mana kata shortly-nya itu benar-benar cepat akan segera terjadi. Kata takos di situ artinya benar-benar cepat. Ya, mungkin kita pernah dengar kata tachometer, ya, itu dari kata ini Yunani takus. Ya, dari takus menjadi takos yang artinya segera atau cepat, speedy, quickness, kecepatan. Ya, jadi kita harus percaya ini akan segera terjadi. Tapi bagi hamba-hamba Allah, ya tentunya kata kecepatan ini kita sudah tahu gitu ya, apa yang tertera di dalam, kalau kita buka di Matius 24 di ayat 21, kita lihat di situ ayat 21 mengenai siksaan atau tribulasi, ya, bahwa akan segera terjadi yang disebut siksaan besar. Nah, kalau kita lihat di sini di ayatnya ke-22-nya, ya, kita lihat di sana bahwa ada yang disebut waktu yang dipercepat. Ya, kalau dalam bahasa Yunani di sini adalah kolobo. Ya, kolobo itu artinya dipotong, ya. Dari kata kolazo itu artinya dipotong. Waktunya tuh dipersingkat. Waktu itu tuh dipotong. Nah, ini yang kita sebut kata segera terjadi. Bahkan cocok juga dalam bahasa Yunaninya untuk di 2 Petrus 3 mengenai kedatangan Tuhan. Ya, di sini kita lihat ya, ayat 12-nya kata dipercepat itu bahasa Yunani di sini bahkan berbeda lagi tapi sama, yaitu kata spiudo. Dari kata paus ya, itu menjadi kata spiudo. Ya, spiudo itu artinya speed.
ya cepat gitu. Sehingga dari 2 Petrus 3 ayat 12 gitu ya, yang mempercepat kedatangan hari Tuhan, ya sama dengan Matius tadi 24, di ayat 22-nya, orang-orang pilihan Allah tuh mempersingkat, mempercepat, memotong, ya, dan juga sesuai dengan Wahyu 1 tadi, ya. Bapak Ibu, dengan memperhatikan hal-hal ini, kita tahu kalimat Yohanes, ya, mengenai Wahyu ini adalah sangat penting. Namun di ayat 3 tadi kita senang sekali ya, senang sekali ada kata penting di dalam Wahyu 1 tadi, Wahyu 1 di ayatnya ketiga, di mana kata diberkatilah, ya bahasa Indonesia kita ya berbahagialah ya di ayat 3, tapi aslinya kata makarios, ya dari kata makarizo itu artinya berkat. Ya, jadi ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu, kita percaya penuh ada pesan-pesan yang sifatnya kita harus pegang. Hal-hal yang harus kita pegang, yang kita turuti, kita pegang baik-baik. Ya, hal-hal nubuatan juga pesan-pesan Tuhan Yesus yang disampaikan di Wahyu ini. Ya, dari singkat ini saja kita sudah belajar betapa pentingnya pewahyuan mengenai Tuhan Yesus, mengenai kedatangannya kelak. Ya, yang mana ini memang penting bagi hamba-hambanya sesuai ayat 1. Memang ini ditunjukkan Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, jadi kita percaya ini adalah pewahyuan mengenai Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus kita untuk diberikan, disampaikan, ditunjukkan kepada kita hamba-hambanya. Itu sebabnya kitab Wahyu adalah kitab bagi hamba-hamba Yesus Kristus yang akan diberkati menurut ayat 3-nya karena membacakannya dan yang mendengarkannya. Ya, ini penting sekali, bukan sebagai mantra, tapi untuk memperhatikan apa hal-hal penting yang tertera dalam kitab Wahyu. Dalam diskusi ke depannya kita akan lebih banyak memperdalam mengenai hal ini. Namun mari kita persiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan Yesus dan kerajaan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami ucap syukur Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh memulai kitab Wahyu kami. Kami boleh membacakannya, kami boleh merenungkannya, kami boleh memegangnya, kami boleh memperhatikannya dan menggunakan kitab Wahyu ini, sehingga menjadi pengajaran resmi bagi hamba-hamba Tuhan Yesus kami, yang akan begitu memperhatikan, begitu mempercayai mengenai datangnya Tuhan Yesus kami, dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kedatangannya, untuk memasuki kerajaannya. Dan bolehkanlah kiranya lebih banyak orang masuk kerajaan-Mu melalui segala pengajaran dari kitab Wahyu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang ajaib, yang mengundang kami sempurna. Amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu. Layakkan ku bersujud selamanya menyembah-Mu. Ajar